Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana kita memahami pedoman sertifikasi kompetensi teknis dosen dan tenaga kependidikan 2021. Ini berkaitan dengan penawaran program dari Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek tentang informasi yang sebelumnya sudah saya sampaikan dalam video saya yang lain berkaitan dengan penawaran program kompetensi dosen dan tendik non-degree program tahun 2021. Di video sebelumnya sudah saya menyampaikan tentang informasi ini, kemudian di video yang lain juga sudah saya menyampaikan berkaitan dengan tutorial pendaftaran di hampir semua program ini. Namun pada video kali ini saya akan mengulas tentang pedoman panduan dari yang nomor 7 ini, sertifikasi kompetensi dosen dan tendik. Karena ini waktu terdekat, waktu ditutup pendaftaran tanggal 12 Juni 2021. Tapi sebelumnya silakan simak yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube Kang Hayat. Jangan lupa ya. Buku pedoman ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk mendapatkan buku panduan di video yang kemarin sudah saya share, itu tinggal di-download. Tata cara untuk mendownload juga sudah ada di dalam video tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal di-download kemudian bisa mempelajari. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan program sertifikasi teknis dosen dan tendik 2021 ini, silakan bisa simak video ini sampai selesai. Yang melatar belakangi dari program sertifikasi kompetensi dosen dan tendik ini adalah Undang-Undang atau Permendikbud nomor 3 tahun 2020 berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang ini juga berhubungan dengan implementasi MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Begitu juga dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja perguruan tinggi. Program sertifikasi teknis kompetensi dosen dan tendik ini diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dosen dan tendik agar memiliki kompetensi yang unggul dan daya saing yang kompetitif. Sehingga dengan adanya program sertifikasi teknis dosen dan tendik ini mampu memiliki daya saing yang bagus, yang berkualitas bagi Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan. Selain itu, sertifikasi teknis dosen dan tendik ini diharapkan mampu memiliki kemampuan yang berkualitas berdasarkan Global Competitiveness Report untuk Indonesia. Ini perlu untuk didorong dan ditunjang atau ditingkatkan melalui bentuk pelatihan dan pendidikan tinggi serta inovasi. Jadi pelatihan-pelatihan kompetensi yang diakui kompetensinya secara nasional ataupun internasional, maka ini perlu untuk dilakukan sebagai bagian dari menciptakan SDM perguruan tinggi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan zaman hari ini. Tujuan dan sasaran dari program sertifikasi teknis kompetensi dosen dan tendik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas dosen
dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi kompetensi secara nasional dan internasional. Sasarannya adalah dosen dan tendik di perguruan tinggi di bawah lingkup koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi sasaran dari program ini adalah dosen atau tendik yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara persyaratan yang diperlukan atau yang dilengkapi oleh dosen dan tendik, yang pertama adalah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu dosen, bahwa syarat kepesertaan itu menjadi mutlak untuk dipenuhi. Sehingga tidak, kalau ketentuan dan pedomannya adalah sudah baku seperti ini, maka diharapkan persyaratan itu wajib untuk dipenuhi. Jika tidak, maka secara otomatis syarat utama dari syarat rukun untuk mengikuti program ini akan gugur dengan sendiri. Yang pertama, syarat yang perlu diperhatikan adalah dosen dan tendik berasal dari PT di lingkungan Kemendikbud Ristek. Berarti PT-PT yang berada di bawah lingkungan Kemendikbud Ristek. Misalnya PTN atau PTS di bawah LLDikti. Kemudian yang kedua, dosen memiliki NIDN, sementara tendik memiliki nomor induk tenaga kependidikan. Ini juga sudah didata sedemikian rupa, maka dosen itu sudah wajib memiliki NIDN. Bagaimana dengan dosen yang tidak memiliki NIDN? Maka secara otomatis sudah tidak bisa masuk ke dalam sistem. Sama dengan bagaimana dengan tendik yang tidak memiliki NITK, maka secara otomatis juga tidak bisa masuk ke dalam sistem dan tidak bisa mengikuti proses selanjutnya. Kemudian yang keempat, tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan prajabatan, misalnya melanjutkan sekolah atau melaksanakan prajabatan dari CPNS menjadi PNS, itu kan ada prajabatan. Sehingga pada program sertifikasi teknis kompetensi dosen dan tendik ini tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan prajabatan. Kemudian yang kelima, ada izin dari pimpinan perguruan tinggi, dari rektor, dari ketua, atau dari direktur. Ini nanti dokumen yang diperlukan berkaitan dengan kelengkapan data ini ada di bawah. Nanti saya juga akan sampaikan teknis untuk uploadnya seperti apa. Kemudian yang keenam, membuat portofolio sesuai dengan format berikut. Ada formatnya. Jadi portofolio itu ada format yang harus dibuat. Misalnya dosen itu berkaitan dengan penelitian dan pengabdian misalnya. Nanti disebutkan apa saja penelitiannya, pengabdiannya apa saja. Kalau tendik berkaitan dengan etos kerja misalnya, nanti tinggal dijelaskan. Jadi portofolio itu menilai diri kita sendiri. Yang dosen menilai diri dosen sendiri, baik di bidang penelitian atau pengabdian, sementara di tendik menilai diri sendiri berkaitan dengan kinerjanya, etos kerja, etika kerja, dan lain sebagainya. Nanti ada formatnya sendiri. Ini untuk pendidik atau dosen yang perlu dibuat di dalam portofolio itu adalah sertifikat pelatihan yang telah diperoleh. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak Ibu, juga nanti bisa disampaikan di portofolionya. Misalnya pekerti atau AA, itu kan berkaitan dengan Bapak Ibu sebagai dosen, itu juga bisa disampaikan sebagai bagian dari penunjang lolosnya untuk mengikuti program sertifikasi. Yang kedua, mata kuliah yang diampu dalam 3 tahun terakhir. Nanti di formnya sudah ada kolom-kolom yang berkaitan dengan mata kuliah 1, mata kuliah 2, mata kuliah 3. Kemudian yang ketiga, pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang sertifikasi yang diambil. Sehingga memang diharapkan untuk program sertifikasi kompetensi teknis ini, Bapak Ibu sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Sehingga mulai dari pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian memiliki linearitas yang bisa dipertanggungjawabkan atau linearitas yang kuat. Sehingga ini juga mendorong dan mendukung Bapak Ibu layak untuk bisa ikut menjadi peserta sertifikasi kompetensi. Yang keempat, alasan mengambil skema sertifikasi kompetensi.
Alasannya Bapak Ibu sesuaikan dengan bidang Bapak Ibu, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, meningkatkan kualitas kompetensi, misalnya di bidang bisnis dan akuntansi. Itu sampaikan saja. Jadi alasan itu harus secara ilmiah disampaikan di dalam portofolio. Kemudian yang kedua, untuk portofolio Tendik, maka Bapak Ibu juga harus mencakup 4 hal. Yang pertama, biodata. Biodata itu juga ada formnya nanti, nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan dan pelatihan, pendidikan S1, S2 misalnya. Kemudian pelatihan apa saja yang pernah diikuti, itu nanti disampaikan di portofolionya. Jadi sudah ada kolomnya. Kemudian yang ketiga, deskripsi diri. Ini yang saya sampaikan tadi, etos kerja, integritas, motivasi, dan deskripsi tugas yang dikerjakan. Bapak Ibu misalnya sebagai Tendik, kira-kira etos kerja Bapak Ibu bagaimana dalam proses bekerja? Etos kerjanya ketika dalam bekerja Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Sesuaikan dengan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi dilarang mengarang-ngarang. Tetapi deskripsi diri itu adalah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Misalnya berkaitan dengan integritas. Bapak Ibu memiliki integritas sejauh mana? Sampaikan. Yang baik-baik sampaikan. Kemudian motivasi. Motivasi kerja Bapak Ibu itu sebagai Tendik itu apa? Karena ini juga menjadi bagian dari penilaian portofolio yang harus Bapak Ibu rangkum di dalam deskripsi diri. Terakhir, deskripsi tugas yang dikerjakan Bapak Ibu selama Bapak Ibu bekerja di Tendik itu apa saja? Deskripsinya, tugasnya, tanggung jawabnya, kemudian bisa dijelaskan secara rinci juga boleh. Kalau bisa sebaik-baiknya dikerjakan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah. Dan yang keempat adalah sama dengan yang dosen, alasan mengambil skema sertifikasi kompetensi itu apa? Meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan di bidang teknis, dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu sampaikan. Kemudian yang E ini berkaitan dengan komponen biaya. Yang pertama, dari pembiayaan dari program ini dibiayai oleh Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi data, dokumen, syarat, dan ketentuan yang sudah ditentukan. Bapak Ibu kemudian lengkapi di data link data Bapak Ibu di sumber daya, kompetensi sumber daya. Kemudian Bapak Ibu tinggal nanti ketika lolos misalnya Bapak Ibu melakukan proses sertifikasi. Yang pertama, komponen biaya yang ditanggung adalah biaya hidup. Biaya hidup itu mencakup biaya akomodasi, penginapan, semua dan lain sebagainya, konsumsi, dan transport lokal selama kegiatan berlangsung. Jadi ini biaya hidup masuk semua menjadi satu. Jadi Bapak Ibu biaya hidupnya mencakup akomodasi, tempat tinggal, penginapan, konsumsi, dan transportasi lokal selama Bapak Ibu berkegiatan mengikuti sertifikasi teknis kompetensi ini. Bapak Ibu biaya hidupnya ditanggung. Misalnya 2 minggu atau 3 minggu, itu nanti akan dihitung. Kemudian yang kedua, biaya kesehatan, swab antigen, ini juga ditanggung oleh pemerintah. Ya Bapak Ibu nanti melakukan proses cek swab antigen. Kemudian biaya pelatihan dan uji kompetensi juga dibiayai oleh pemerintah. Biayanya 7 juta yang dibayarkan oleh pemerintah pelatihan, dan ini sangat menarik sekali sebenarnya, dan mampu mendorong sumber daya manusia baik dosen atau Tendik yang belum memiliki sertifikat kompetensi ini juga bisa berpeluang bisa ikut kegiatan pelatihan dan uji kompetensi. Ada biaya pelatihan, ada uji kompetensi yang dibiayai oleh kesempatan yang sangat menarik yang yang rugi kalau disia-siakan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen muda, kemudian Bapak Ibu Tendik juga memiliki peluang yang sama untuk bisa mengikuti program sertifikasi kompetensi. Yang keempat, yang terakhir adalah biaya transportasi dari pemberangkatan sampai kepulangan itu dibiayai, dan taksi ke atau dari tempat pelaksanaan pelatihan juga dibayarkan at cost. Jadi misalnya naik pesawat ya dibiayai pesawatnya, naik bus dibiayai busnya, dan seterusnya. Jadi biaya transportasi itu mulai dari berangkat dan pulang itu dibiayai, serta taksi ke atau dari tempat pelaksanaan itu juga dibiayai. Sehingga Bapak Ibu tinggal menyiapkan diri sebaik mungkin
mungkin menyiapkan seluruh persyaratan semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan program sertifikasi. Rugi kalau Bapak Ibu tidak mengambil program ini. Sangat menarik. Apa saja skemanya yang ditawarkan? Banyak sekali Bapak Ibu. Sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di buku pedomannya. Ini ada banyak skema yang insya Allah cukup banyak sekali, baik untuk tendik ataupun untuk dosen. Ini misalnya satu, manajemen keuangan bisnis. Ini levelnya level 5 di KKNI, manajemen agribisnis. Peruntukannya ini untuk tendik. Ini LSP P1. Jadi ini bidang skema yang mungkin Bapak Ibu menjadi pilihan. Yang kedua, manajemen keuangan bisnis akuntansi madya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa pilih sesuai dengan skema yang menurut Bapak Ibu perlu untuk Bapak Ibu kembangkan, perlu Bapak Ibu tingkatkan. Ini untuk tendik semua. Ini level 5, level 4, sudah ada bidangnya, ada skemanya, ada peruntukannya, dan kategori. Kategori LSP ini yang menyelenggarakan. Nanti pemerintah sudah bekerja sama dengan beberapa LSP yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi. Kemudian misalnya yang 5, pertanian, peternakan, perkebunan. Ini level 5, okupasi, penyuluh pertanian, fasilitator, skemanya. Skema penyuluh pertanian, fasilitator. Yang ini yang keempat, skemanya mandor, kebun, kelapa sawit. Bapak Ibu silakan nanti bisa diperhatikan di halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, dan halaman 8 untuk bidang skema dan peruntukan serta LSP-nya. Kemudian yang dosen misalnya, yang dosen, ini saya coba geser ke bawah, yang dosen misalnya berkaitan dengan manajemen keuangan bisnis, ini level 7 sampai level 8, ini skemanya, ini skema, ini bidangnya, ini skemanya. Skemanya Financial Analysis Certification. Ini untuk dosen dan calon asesor. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil skema ini. Financial Analysis Certification. Atau di yang nomor 12, di level 7 dan 8 juga sama, Risk Management Certification. Atau Accounting Charter Certification. Dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu bisa diperhatikan skemanya, skema sertifikasinya. Ini skema sertifikasinya ada di kolom nomor 3. Jadi sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ada banyak macam skema. Ini untuk dosen dan calon asesor, dosen dan tendik. Jadi bisa misalnya seperti pemesinan, ini bisa untuk dosen dan tendik. Supervisor pengecoran logam. Ini ada. Supervisor pola pengecoran logam. Ini untuk dosen dan tendik. Jadi sudah ada ketentuannya masing-masing, sudah ada skemanya masing-masing, sudah ada bidangnya masing-masing, dan sudah ada peruntukan masing-masing, serta penyelenggara LSP-nya. Sehingga Bapak Ibu bisa tinggal memilih dari beberapa skema ini yang berkaitan dengan skema yang ditawarkan. Cukup menarik penawaran ini Bapak Ibu, karena cukup lengkap dan sangat banyak penawaran skemanya, sampai sekitar ada 83 skema. Yang terakhir ini manajemen keuangan bisnis, skemanya supervisor pengadaan, penyeleksian, dan penempatan. Ini juga ada pengembangan SDM. Ini untuk dosen dan tendik juga ada. LSP P3. Jadi keterangan LSP ini ada LSP 1, ada LSP P2, ada LSP P3. Keterangannya ada di bawah Bapak Ibu. Untuk LSP P1 itu penyelenggara ujinya adalah perguruan tinggi. Kemudian untuk LSP P3 penyelenggara ujinya adalah pihak ketiga, misalnya industri atau asosiasi profesi. Jadi ini sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau yang LSP P3 maka kementerian bekerja sama dengan pihak ketiga, industri atau asosiasi profesi. Kemudian di level ini berkaitan dengan sesuai standar KKNI atau okupasinya. Kemudian kita geser ke G Bapak Ibu, tahapan dan waktu pelaksanaan. Kapan
pendaftaran, penawaran, sampai kepada pelaksanaannya. Yang pertama ini penawaran dan penjaringan kepeminatan itu tanggal 11 sampai 31 Mei. Kalau sesuai dengan surat edaran, terakhir pendaftaran ditutup di tanggal 12 Juni. Tapi di dalam pedoman ini ada ketentuannya. Jadi penawaran dan penjaringan lebih detail, penawaran dan penjaringan kepemimpinan, kepeminatan, sertifikasi itu tanggal 11 sampai tanggal 31 Mei. Kemudian pengumuman calon asesi atau calon peserta dan kelengkapan berkas ini tanggal 4 sampai tanggal 20 Juni. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan sebelum tanggal 4. Jadi bisa segera mendaftarkan diri mumpung masih tanggal Mei, masih bulan Mei. Bapak Ibu silakan pastikan sebelum tanggal 31 sudah Bapak Ibu terdaftar. Jadi nanti akan diumumkan calon asesi, masih calon asesi dan kelengkapan berkas. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu daftar, kemudian nanti akan disampaikan, diumumkan Bapak Ibu apakah masuk sebagai calon asesi atau tidak. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam daftar calon asesi atau calon peserta sertifikasi ini, maka Bapak Ibu nanti biasanya diminta untuk melengkapi berkas-berkasnya yang kurang atau yang belum, nanti diminta. Ini sampai tanggal 20 Juni. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 20 Juni pengumuman calon asesi atau calon peserta sertifikasi dan kelengkapan pemberkasan. Kemudian pada tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni ada evaluasi apakah Bapak Ibu nanti lolos ke asesi dengan tes evaluasi misalnya administrasi, dokumen, dan seterusnya. Ini selama 3 hari. Pada tanggal 28 Juni 2021, penetapan dan pengumuman peserta yang lolos sebagai peserta sertifikasi kompetensi atau teknis dosen dan pendidik. Jadi pengumuman kelulusannya itu tanggal 28 Juni 2021. Dan yang terakhir, penempatan tempat pelatihan dan sertifikasi. Jadi mulai bulan Juli sampai September, Juli, Agustus, September, Oktober. 2 bulan berarti. Proses penempatan pelatihan, penempatan tempat pelatihan dan sertifikasi itu selama 2 bulan. Selama 3 bulan, Juli, Agustus, September.